Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersama SD Integral pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Nah teman-teman, hari ini kita berada di tema 4 subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Bondowoso 17 November 2020 bersama Ustazah Tias ya. Nah, kita akan mengamati, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk pola. Nah, pada dinding gendang terdapat pola segitiga. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun membentuk pola tertentu. Coba amati pola bangun datar berikut ini. Nah, di situ ada lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Yang kedua, bisa berbentuk pola lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Dan yang terakhir bisa berbentuk lagi dengan pola segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran. Berarti ada 3 pola ya di situ. Nah, selanjutnya teman-teman, coba sekarang kita akan belajar membuat pola. Nomor 1, pola pertama, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Nah, untuk mengisi titik-titik itu kalian harus mengisi dengan apa? Dengan apa ya? Ya, kita harus mengisinya dengan lingkaran, lingkaran, kemudian sesudah itu kan titiknya ada 2 kali. Yap, betul. Kita isi dengan segitiga, segitiga. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, untuk pola kedua di sana ada persegi dan belah ketupat. Nah, persegi, belah ketupat. Begitu teman-teman. Nanti titik-titiknya diisi ya seperti itu. Kalau ada soal pola seperti itu, kalian harus melihat yang paling depan. Contohnya yang paling depan. Sudah bisa dimengerti? Insya Allah bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan belajar tentang lafal dan intonasi yang tepat ya. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Lantai kelas disapu dan dipel. Lemari, meja, dan kursi dibersihkan menggunakan kemoceng. Meja dan kursi juga harus dirapikan. Papan tulis dihapus sampai bersih. Jika papan ditulis dengan kapur, berhati-hatilah ketika membersihkannya agar debu tidak berterbangan. Berhati-hatilah ketika membersihkan kelas. Misal, ketika mengangkat meja atau mengelap kaca jendela. Kelas yang terjaga kebersihannya nyaman untuk digunakan. Nah, diamati kembali ya. Ustazah membacakannya 1 kali lagi. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Lantai kelas disapu dan dipel. Lemari, meja, dan kursi dibersihkan menggunakan kemoceng. Meja dan kursi juga harus dirapikan. Papan tulis dihapus sampai bersih. Jika papan ditulis dengan kapur, berhati-hatilah ketika membersihkannya agar debu tidak berterbangan.
Berhati-hatilah ketika membersihkan kelas. Misal, ketika mengangkat meja atau mengelap kaca jendela. Kelas yang terjaga kebersihannya nyaman untuk digunakan. Nah, perhatikan Ustadzah itu berhenti di mana ya tadi? Nah, masih ingat kan kalau tanda titik itu seperti apa dan koma seperti apa ya? Nah, tanda baca seperti ini. Tanda titik, maka membacanya harus berhenti. Sedangkan tanda koma, maka membacanya harus berhenti sebentar dan dilanjutkan kembali. Nah, contoh kegiatan di sekolah yang menunjukkan kebersamaan. Kalian bisa buka bukunya halaman 49. Mohon maaf kalau di buku tematik kalian di halaman 45 ya. Contoh kegiatan sekolah yang menunjukkan kebersamaan. Yang pertama adalah saling membantu. Saling membantu seperti ini. Tuh, bekerja sama, saling membantu saat melaksanakan pikir kelas ya. Ada yang mengelap kaca, mengelap meja, kemudian menghapus papan, ada yang menyapu lantai. Nah, pokoknya saling membantu. Kemudian yang kedua adalah mau bekerja sama. Nah, dalam permainan engklek di sini, lihatlah bekerja sama di antaranya. Tuh, kalau tidak bekerja sama, tidak akan terjadi seperti itu ya. Kemudian, menghargai pendapat. Apabila dalam bermusyawarah atau berdiskusi, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain ya teman-teman. Nah, sekarang coba kalian buka buku tematik halaman 49. Dan dengarkan Ustadzah ya. Siswa di sekolah Nina membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyiram tanaman, mencabut rumput, dan membersihkan daun kering. Semua siswa bekerja sama. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Pekerjaan yang sulit juga akan terasa lebih mudah. Nah, teman-teman, itu salah satu manfaat hidup rukun, hidup bersatu di sekolah ya. Di sana ada bekerja sama, terus maksudnya Ustadzah tuh dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi cepat selesai teman-teman. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan pekerjaan yang sulit juga akan terasa lebih mudah. Tapi kalau dalam mencontek tidak boleh bekerja sama ya teman-teman. Nah, contoh lain manfaat hidup bersatu di sekolah itu ada terciptanya kerukunan, tidak ada pertengkaran, dan terciptanya suasana aman dan damai. Nah, teman-teman, tugas kalian adalah selesaikan Ayo Berlatih di buku tematik 2D halaman 47 dan 50 ya. Apabila sudah selesai, difoto dan kirim ke Ustadzah. Alhamdulillah pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Semoga Allah memudahkan urusan kalian semua. Jangan lupa sholat 5 waktunya dikerjakan, murajaah dan cuci tangan apabila keluar rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.